Hai, welcome back. Ketemu lagi dengan saya Rio di channel YouTube sayang kita, Fun Collection pastinya. Setelah cukup lama memberikan banyak review ya mengenai alat-alat olahraga badminton khususnya buat teman-teman semua ya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas support yang diberikan teman-teman nih yang sudah subscribe pastinya, yang sudah banyak komentar pastinya, dan sudah banyak like pastinya gitu kan. Yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah, karena tombol di bawah udah pastinya nggak bayar, gratis. Teman-teman bisa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Karena dengan melakukan demikian, teman-teman berarti mensupport kami lebih lagi untuk menghadirkan sesuatu yang baru, lebih inovatif, lebih advance dalam menghadirkan TV review produk badminton buat teman-teman semua, memberikan masukan yang cocok, mudah-mudahan ya buat teman-teman ya. Teman-teman menentukan pilihan beli raket ini, atau beli raket ini seperti itu. Oke, hari ini saya hadirkan buat teman-teman 3 tipe raket ya, yang kita akan review semua di part 1, 2, dan 3. Di part 1 ini saya akan review untuk teman-teman raket Li-Ning yang terbaru, Blade X 200 tipe 3U dan 4U. Kemudian di part yang kedua, saya punya Li-Ning Tectonic 1 teman-teman. Spesifikasinya 3U dan 4U. Nanti kita akan review detailnya di part 2. Yang ketiga, di part ketiga teman-teman, kita hadirkan Tectonic 3 yang terbaru buat teman-teman. Spesifikasi 4U dan 3U. Ya, stay tune, jangan kemana-mana. Teman-teman saksikan terus part 1, part 2, part 3 dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman, kita mulai kupas raket kita yang terbaru, Blade X 200 teman-teman. Ada 2 dengan warna yang sama. Ini warnanya kalau dibilang turkis memang agak sedikit lebih gelap ya. Kalau teman-teman lihat aslinya ini lebih gelap teman-teman ya. Green juga nggak terlalu green gitu. Jadi ya kita bilang turkis lah ya teman-teman, agar lebih ngomongnya lebih enak ya. Nah, spesifikasinya sama, yang membedakan hanya berat. Kita mulai kupas dari awal aja, mulai dari end cap-nya ini dengan logo merah, dasarnya silver. Memang biasanya kalau untuk end cap seperti ini, levelnya kita bisa bilang levelnya entry level ya teman-teman ya. Kemudian grip. Nah teman-teman, dengan entry level tetapi desainnya cukup ciamik ya teman-teman ya. Ini kalau saya lihat dari gripnya, teman-teman kalau bisa lihat ada grafir ya, ada grafirnya, ada embossnya ya. Abstrak ya, tapi kalau teman-teman bisa lihat bahwa ada embossnya itu tertulis Blade 200X teman-teman ya, Blade X 200. Cuma memang kelihatannya seperti abstrak aja, tapi kalau diperhatikan baik-baik ini embossnya adalah tulisan Blade X 200 seperti itu. Gripnya adalah PU pasti ya, poliuretan, non fiber. Nah, material teman-teman, material yang digunakan adalah carbon fiber teman-teman ya. Jadi sudah lebih advance daripada grafit ya. Fleksibilitasnya adalah middle ya, middle ya teman-teman ya. Jadi spesifikasi middle. Nanti kita lihat lagi ya, dua-duanya middle. Kemudian apa lagi? Nah, sini ada barcode ya, barcode yang teman-teman bisa scratch gitu. Apa fungsinya? Teman-teman bisa langsung scan barcode-nya ini, kemudian teman-teman diarahkan websitenya ke website Li-Ning, dan teman-teman bisa masukkan kode produk yang ada di scratch area ini ke dalam website tadi, dan teman-teman bisa buktikan bahwa produk ini asli atau enggak. Dan di Fun Collection kami hanya menjual yang asli ya teman-teman. Itu di grip ya, dua-duanya sama. Made in China, jadi original. Karena yang biasanya untuk yang KW ya teman-teman ya, biasanya tertulisnya Made in Fujian. Ya, kita beralih ke cone. Nah, teman-teman, cone-nya warnanya yang seperti saya bilang tadi ya, Tosca, tapi Tosca tua ya, mengarah ke green. Ini ada tulisannya 4U, G5. Kebanyakan memang grip ukurannya adalah kecil ya teman-teman, jadi nanti tinggal menyesuaikan aja. Teman-teman mau nambah tebal dengan menggunakan replacement grip, atau teman-teman mau melepas grip asli dengan memakai replacement gripnya. Tension, maksimal tensionnya untuk yang G4 itu adalah 26 lbs, 3U-nya 27 ya. Jadi maksimal tensionnya sudah diinformasikan di sini teman-teman. Kemudian dari gripnya ukurannya memang tidak terlalu apa ya teman-teman ya, bentuk placement jempolnya tidak terlalu rata ya teman-teman, cuma masih cukup lumayan ya untuk melakukan penempatan jempol nih. Dan
di ujung kunnya ini seperti ada lekukan teman-teman. Jadi seperti penanda kalau teman-teman kebablasan lah ngomongnya ya melakukan placement thumb, karena ada tekukannya sedikit teman-teman. Nah seperti itu. Jadi di bagian sini nggak ada, hanya di bagian muka dan belakang ya teman-teman. Jadi seperti kayak ada indikator kalau memang teman-teman kebablasan lah ngomongnya teman-teman. Kita dari kun kita ke shaft. Nah tertulis 6.8 mm. Wow, berarti kalau 6.8 kita bisa bilang bahwa ini sudah mengarah ke di atas slim ya teman-teman ya. Yuk kita coba kita ukur. Ini yang 4U. 4U sama 3U nya sama teman-teman. Dari leaningnya bilang bahwa ini adalah 6.8 mm. Kita cek. Ya, dari hasil pengukurannya ini aktualnya 6.9 teman-teman ya. Jadi memang ada deviasi ya. Yang satu juga kita coba cek. Ya, 6.9 ya teman-teman ya. Di sini tertulis high carbon. Materialnya yang digunakan memang dari awal sudah dibilang ini adalah carbon fiber ya. Kemudian headlight, berarti nanti kita coba cek ya teman-teman. Kemudian ini adalah middle flag shaft, seperti yang tertulis tadi di grip bahwa memang dia ada di posisi middle ya. Antara kalau kita bilang 1 sampai 10 ya dia ada di 5. Ada tulisan blade edge, shaftnya memang ukurannya slim sampai di daerah sini, ya, daerah T-joint. T-jointnya ini juga sudah yang built-in T-joint ya, baru ya teman-teman, sudah integrated. Dari sini ada logo leaning. Kemudian dari T-joint kita ke frame. Frame-nya ini merupakan 76 grommet. Kemudian grommetnya ini masih yang biasa ya teman-teman. Cuma yang menarik kalau leaning ini biasanya di grommetnya ini, di pinggiran grommetnya ini ada tulisannya leaning teman-teman. Baru putar begitu, tulisan leaningnya kecil-kecil seperti itu. Selanjutnya dari frame ya, di sini ada tertulisnya adalah Sonic Boom System. Sonic Boom System memberikan teman-teman tambahan kecepatan gitu. Jadi pada saat melakukan pukulan, membelah angin lebih mudah, gitu, lebih gampang, memberikan ketepatan pukulan ya. Dia bilang gitu, Sonic Boom Systemnya. Sonic Boom System yang ramping ya, yang ramping di frame itu memberikan tambahan kepada hitting sound-nya. Jadi begitu teman-teman melakukan pukulan ya, bunyinya akan lebih crispy lagi. Jadi tadi kita udah lihat ya, yang pertama adalah high carbon teknologinya yang dipakai, yang kedua adalah Sonic Boom System. Nah, yang ketiga teman-teman, di raket ini juga dilengkapi oleh wing stabilizer ya. Jadi pada saat teman-teman melakukan pukulan ya kan, raket yang bergetar ya teman-teman itu akan terbagi sempurna di seluruh frame. Jadi kalau dibagi rata juga teman-teman akan merasakan bahwa getarannya nggak akan terlalu kuat, mengurangi banyak getaran pada saat melakukan pukulan. Juga teman-teman bisa lihat di bagian samping sini teman-teman ya, ada perkuatan ya teman-teman ya, ada reinforcement ya di bagian atasnya. Jadi nanti bagian ini akan lebih stiff dan bagian ini akan lebih banyak fleksibel ya teman-teman ya. Begitu teman-teman melakukan pukulan itu seperti memecut bolanya ini, puk gitu teman-teman ya. Pastinya menambah pukulan. Yang kedua menambah sudut pukulan. Nah, jadi bola itu akan menukik lebih bagus biasanya seperti itu teman-teman. Satu lagi, kalau kita lihat ujung frame-nya ini, kepala frame-nya ini ya, head frame-nya isometrik ya teman-teman ya. Jadi sweet spot-nya sebagian sebelah sini akan lebih banyak. Biasanya di Vans Collection kita pasti akan ngajak teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus, saksikan sampai habis. Karena setelah ini kita ukur raket ini memakai mesin. Oke? Saya mulai yang dengan ini 4U, teman-teman ya. 4U. Nah, Blade X 200 yang 4U. Kita cek berapa beratnya. Oke, beratnya masuk dalam spesifikasi yaitu adalah 84,1 gram. Oke, kita cek swing weight-nya. Kalau memang headlight memang tidak bisa diharapkan tinggi swing weight-nya ya teman-teman ya. Nah, tapi swing weight-nya lumayan tinggi ya teman-teman. Diperoleh itu 84 kg per centimeter persegi ya teman-teman ya. Lumayan tinggi. Berarti kalau yang 4U-nya aja sudah 84, nanti kita cek lagi yang 3U-nya pasti lebih tinggi lagi. Kita cek untuk balance point. Berapa balance point-nya yang untuk 4U? Oke.
Ya, balance point-nya ada di 287 teman-teman. Jadi memang di bawah 290 itu sudah masuk ke slightly headlight. Jadi balance point-nya itu ada di mid ya. Biasanya kalau misalnya headlight itu ada yang bilang di bawah 285 gitu. Ada yang bilang di bawah 290 juga sudah headlight. Nah, patokan standarnya masing-masing orang bisa berbeda gitu. Jadi kalau ini kita bisa bilang ya slightly headlight ya, masih sedikit ada ke even balance-nya ataupun ada ke arah headlight-nya. Itu yang 4U ya. Nah, kita cek lagi yang 3U. Oke, 3U berapa beratnya? Oke, beratnya 87,6 gram. Jadi benar-benar masuk kategori di 3U ya, teman-teman ya. Oke, cek swing weight. Ada di sekitar 86, teman-teman. 86 kg per cm persegi. Sekarang kita cek berapa untuk balance point dari yang 3U. Ya, balance point-nya diperoleh nih teman-teman ya, 283 teman-teman. 283 mm. Jadi memang sudah mengarah ke arah headlight ya, sesuai yang ditulis di shaft-nya, spesifikasi yang ditentukan ini memang ke headlight ya, 3U. Nah, jadi itu teman-teman dari dua spesifik raket yang kita punya hari ini, Blade X 200, 4U dan 3U hasil dari cek mesin yang kita punya. Sekarang kita next ke part selanjutnya ya. Kita sudah cek tadi juga dengan mesin ya. Untuk 4U ya kan dan 3U yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang mereka berikan gitu kan. 4U memang cukup headlight gitu ya. Spesifikasi yang diberikan Li-Ning di raket ini itu diharapkan bisa memfasilitasi teman-teman untuk melakukan permainan dalam kategori yang speed ya, tapi lebih mengarah banyak ke all around gitu teman-teman. Jadi banyak bermain cepat atau banyak bermain pertahanan, tapi juga melakukan banyak kontrol gitu. Jadi bisa bermain di belakang atau di depan. All around-nya dapat untuk di raket ini. Dan untuk bermain speed memang juga didukung oleh shaft-nya yang kecil ya teman-teman ya. Shaft-nya yang kecil. Nah itu bermain speed juga masih dapat gitu. Kalau ditanya apakah bisa untuk bermain di power? Oh kenapa enggak gitu. Teman-teman tadi sudah lihat ya, kita cek fleksibilitasnya itu shaft-nya adalah middle. Jadi kalau dipakai untuk power atau dipakai untuk offensive pasti bisa gitu kan. Cuma memang headlight teman-teman membutuhkan power yang lebih besar daripada raket yang heavy seperti itu. Harganya, nah teman-teman, untuk raket ini entry levelnya Li-Ning yang terbaru, harganya adalah 810.000 ya, dengan bonus hanya tas teman-teman. Nah tas yang kami berikan ya, ini adalah original Li-Ning ya, teman-teman bisa lihat. Dalamnya itu ya linernya juga sudah tercetak ya, atau ada pola Li-Ningnya ya. Jadi memang ini original dari Li-Ning gitu kan. 1R teman-teman gitu. Itu dengan harga 810.000. Kita juga menyediakan juga paket senar teman-teman. Bila teman-teman ingin menggunakan paket senar BG5, harganya adalah 890.000, itu dengan BG5. Tetapi teman-teman juga bisa membeli dengan paket BG66 Ultimate, harganya 610.000, ya kan? Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa klik ya, deskripsi di bawah ada link untuk e-commerce kami ya, untuk Tokopedia dan segala macamnya. Teman-teman bisa klik di link itu, kemudian akan diarahkan ke e-commerce yang kita mau punya, ya, miliki. Teman-teman bisa lakukan pemesanan di situ dengan raket yang teman-teman bisa pilih 4U atau 3U, ya. Kemudian teman-teman bisa lakukan pembayaran dan kita kirimkan langsung ini ke rumah teman-teman. Semua tergantung teman-teman bisa milih yang bonus raket, senar BG5 atau dengan paket Ultimate seperti itu. Nah, teman-teman, itu review kita hari ini cukup sekian part satunya ya. Kita akan berjumpa lagi di part kedua. Dan jangan kemana-mana, support kami terus. Selalu di Fun Collection. Oke? Salam sportivitas.